Unit 9 Non-Living Things. Unit 9 Benda tidak hidup atau benda mati. Float or sink, mengapung atau tenggelam. Some things stay on top of the water. Beberapa benda akan berada di atas air. They float. Benda tersebut dikatakan mengapung. Some things fall to the bottom. Beberapa benda akan jatuh ke dasar air. They sink. Benda tersebut dikatakan tenggelam. Jadi, benda dikatakan mengapung jika benda tersebut berada di permukaan air, dan benda dikatakan tenggelam jika benda tersebut berada di dasar air. Some objects are made from living things. Beberapa benda terbuat dari benda hidup. We use materials to make object. Kita menggunakan materials, bahan untuk membuat sebuah benda. Some materials come from living things. Dan beberapa bahan tersebut berasal dari benda hidup. For example, from plants. Sebagai contoh, di sini ada benda-benda yang bahannya berasal dari tumbuhan. Yang pertama, cotton. Di sini atau kapas, benda yang terbuat dari kapas, diantaranya ada baju, handuk, dan lain sebagainya. From wood, yang berasal dari kayu. Contoh, ada meja, kursi, mainan kayu, lemari, dan lain sebagainya. From rubber, atau berasal dari karet. Kita tahu karet itu merupakan jenis tumbuhan. Jadi di sini contohnya ada sendal jepit, kemudian ada bola karet, kemudian ada perahu karet, ada pula sarung tangan. Itu benda yang terbuat dari rubber atau karet. Benda-benda tersebut merupakan benda yang bahannya berasal dari tumbuhan. From animals, ada pula beberapa benda yang bahannya berasal dari binatang. For example, wool. Wool di sini dibuat dari bahan wool atau bulu domba. Contohnya ada jaket. Leather, di sini berasal dari kulit binatang. Contohnya ada jaket bisa, kemudian tas, ikat pinggang, sepatu, dan lain sebagainya. Biasanya binatang atau kulit binatang yang biasanya dipakai yaitu ada ular, ada buaya. How do we group object? Bagaimana kita mengelompokkan sebuah benda? Ada beberapa cara kita mengelompokkan benda. Yang pertama, grouping turns big groups into many small groups. We can group objects in different ways. One, by size. Jadi kita bisa mengelompokkan yang pertama by size. Size itu berarti ukuran. Bisa kalian lihat di situ ada kelereng yang dikelompokkan berdasarkan ukurannya. Dari mulai yang ukuran kecil, sedang, sampai yang besar. By shape. Shape berarti bentuk. Dikelompokkan berdasarkan bentuknya. Di situ ada benda yang dikelompokkan berdasarkan bentuknya, yaitu yang pertama bentuknya segitiga, yang kedua bentuknya lingkaran, triangle and circle. Kemudian kita juga bisa mengelompokkan benda berdasarkan
color, berdasarkan warna. Kita lihat di situ ada kaos yang kita kelompokkan berdasarkan warnanya. Yang pertama, kaosnya berwarna hitam. Yang kedua, kaosnya berwarna putih. Texture. Texture atau tekstur, ya, tekstur merupakan halus atau kasarnya permukaan sebuah benda. Jadi kita bisa mengelompokkan benda berdasarkan tekstur atau halus atau kasarnya sebuah permukaan benda. Kita lihat yang di atas ada buah nanas, buah durian, buah rambutan. Itu permukaan kulitnya adalah kasar. Kemudian yang di bawah ada kiwi, ada mangga, ada juga semangka. Itu dikelompokkan yaitu kulitnya halus. Oke, terima kasih anak-anak untuk video pembelajaran sains kali ini. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.